Benar nggak sih kalau kejatuhan cicak, maka keesokan harinya kita akan mengalami apes? Atau ada faktor lain yang menyebabkan keapesan ini menimpa kita? Bagaimana jika yang sebenarnya terjadi? Hal inilah yang menyebabkan keapesan itu menimpa kita. Jangan-jangan yang sebenarnya menyebabkan kita mengalami keapesan memang hal ini. Hati-hati loh ya. Ada yang bilang kalau kejatuhan cicak bikin kita mengalami keapesan. Tapi apakah benar yang menyebabkan kita mengalami keapesan adalah karena kejatuhan cicak? Saat lo kejatuhan cicak, lo mengalami keapesan keesokan harinya. Tapi temen yang lain kejatuhan cicak, kok nggak mengalami keapesan? Bahkan ada yang hoki malahan. Kok bisa gitu? Katanya kalau kejatuhan cicak bikin apes. Kejatuhan cicak memang bikin apes. Atau apa? Atau ada faktor lain yang bikin lo mengalami keapesan setelah lo kejatuhan cicak? Sebenarnya, kasus kejatuhan cicak bikin apes itu cuma mitos. Orang yang pernah mengalami kejatuhan cicak, sebenarnya bukan karena kejatuhan cicak dia jadi apes. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah memang dia mengalami apes. Hanya saja, kebetulan saja, sebelumnya kejatuhan cicak. Dan dia memaknai kejadian ini bahwa ketika kita kejatuhan cicak, maka keesokan harinya kita akan apes. Dan nih orang bilang ke temen lainnya, kalau kejatuhan cicak, esoknya akan mengalami keapesan. Dan begonya nih, si temen asal telan mentah-mentah informasi yang diberikan dan tanpa mengkritisi. Masa iya sih kalau kejatuhan cicak bikin apes? Dia nggak mikir kayak gitu. Asal telan aja. Yang penting ada informasi gitu, telan. Dan jadilah mitos tentang kejatuhan cicak bikin apes. Dan mitos ini menyebar kemana-mana. Hingga banyak orang yang percaya, dan mungkin kamu adalah salah satunya. Tapi mitos ini nggak berlaku loh ya untuk mereka yang nggak percaya sama mitos ini. Yang nggak percaya sama mitos kejatuhan cicak, ya nggak ngaruh. Dari apa yang telah gue sampaikan, apa sih yang dapat kita simpulkan? Isikan di kolom komentar ya. Pembahasan tentang kejatuhan cicak bikin apes, kita skip dulu di sini. Ntar kita ya akan bahas lagi. Ya sekarang kita akan bahas tentang hukum tarik-menarik yang nanti ya ada hubungannya. Mengapa kalau kejatuhan cicak kok bisa apes? Sebelumnya pernah dengar nggak tentang hukum tarik-menarik? Pernah dengar? Atau law of attraction? Pernah dengar? Salah satu hukum ini menjelaskan tentang apa yang kita yakini tentang masa depan akan menjadi kenyataan. Semakin kita meyakini sesuatu akan terjadi di masa depan, entah itu hal baik atau hal buruk, maka hal itu akan semakin mungkin untuk menjadi kenyataan. Jika kita percaya hal buruk yang akan terjadi, ya kita akan mengalami hal buruk. Dan ketika kita percaya hal baik yang akan terjadi, ya kita akan meraih semua hal yang baik-baik ke dalam hidup kita. Dan dari sinilah perlunya kita untuk berhati-hati dalam berprasangka. Lantas, apa sih hubungannya dengan hukum tarik-menarik dengan kasus kejatuhan cicak? Gini ya, saat seseorang kejatuhan cicak, dan orang tersebut meyakini bahwa setelah kejatuhan cicak, dia akan mengalami keapesan, maka dia akan mengalami keapesan. Dan inilah yang menyebabkan mengapa banyak orang yang mengalami keapesan setelah kejatuhan cicak. Sebenarnya, masalahnya bukan pada kejatuhan cicaknya, tapi pada prasangka buruknya setelah kejatuhan cicak. Dan ini nggak hanya berlaku untuk kasus kejatuhan cicak aja loh ya. Ini juga bisa berlaku dalam kasus yang lain.
Yang intinya, jika kita berprasangka baik terhadap sesuatu, kita akan mendapatkan yang baik. Dan jika kita berprasangka buruk, kita juga akan mendapatkan hal yang buruk juga. Dan dari sinilah pentingnya kita untuk selalu berprasangka baik terhadap sesuatu. Ya, agar kita dapat yang baik-baiknya aja. Nah, dari asal mula adanya mitos tentang kejatuhan cicak bikin apes, sebenarnya ada hal yang menarik yang bisa kita kumpas. Nah, ini mengenai tentang cara memaknai tragedi. Nah, ini juga yang menjadi asal mula mengapa kalau kita kejatuhan cicak akan mengalami keapesan. Untuk memaknai tragedi ini, ya kita akan bahas, tapi nanti dulu ya. Nanti aja kita bahas. Dan kita kembali dulu tentang berprasangka baik. Dan mengapa kita dianjurkan untuk selalu berprasangka baik. Pernah dengar nggak kutipan yang menjelaskan tentang, kutipan yang bilang Tuhan akan seperti apa prasangka hambanya? Pernah dengar? Nah, dari kutipan tersebut, udah tahu kan harus ngapain? Lagian, ya lancang banget lah kalau kita berprasangka yang enggak sama Tuhan. Iya gak sih? Emang kita ini siapa? Ya sadar diri lah. Kita sadar diri. Tapi ya terlepas dari hukum tarik-menarik yang telah kita bahas ya, sebenarnya ada loh beberapa manfaat yang bisa dikatakan sangat luar biasa ketika kita mau berprasangka baik. Ya seperti membantu melawan penyakit dalam tubuh, mendukung kesehatan mental, mengurangi tingkat stres dan mengontrol emosi, bahkan memperbesar peluang untuk berumur panjang. Ya nggak hanya itu juga sih, itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Bahkan bisa berdampak positif pada orang lain dan lingkungan sekitar. Oke, coba kita bedah. Untuk membantu melawan penyakit dalam tubuh, itu kalau kita mau berprasangka baik ya. Kalau kita mau berprasangka baik, nah, prasangka baik bisa memberikan afirmasi untuk melawan penyakit dalam tubuh, dan seseorang yang sakit akan cenderung cepat sembuh jika ia mempunyai pemikiran bahwa ia pasti akan sehat, dan berusaha untuk menjadi sehat pastinya. Dan untuk mendukung kesehatan mental, ya tentunya pikiran yang baik akan mendukung kesehatan mental kita, ya gak sih? Hal ini karena mental kita akan cenderung stabil. Kita akan terhindar dari depresi dan kecemasan juga. Dan untuk mengurangi tingkat stres dan mengontrol emosi, selain kesehatan mental terjaga, berprasangka baik juga bisa mengurangi tingkat stres. Dan kita ya jadi lebih baik dalam mengontrol emosi. Apalagi kalau kita soal memperbesar peluang berumur panjang. Ya tadi gue bilang bisa untuk memperbesar peluang berumur panjang. Ya sebenarnya untuk ini ada sih sebuah penelitian yang dilakukan oleh, gue lupa, nanti gue tuliskan di sini. Dan itu terbukti bahwa berpikir positif bisa meningkatkan bahwa berpikiran positif bisa meningkatkan masa hidup manusia hingga 11-15%. Ya artinya jika kita bisa berusia 100 tahun, maka kita akan mungkin berusia sampai 15 tahun. 15 tahun. Bisa berusia sampai 115 tahun. Itu kan keren ya. Apalagi untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, secara keseluruhan, kualitas hidup kita ya akan meningkat seiring dengan kesehatan tubuh kita dan mental kita. Dan yang pasti, ketika kita berprasangka baik, hal ini akan berdampak positif pada orang lain dan lingkungan sekitar. Jika kita berprasangka baik kepada orang, ya kita akan lebih cenderung disukai banyak orang. Dan kita tidak akan terbawa emosi dalam masalah dan bisa berpikir lebih positif, lebih jernih. Dan kita pun bisa bersikap positif. Dan sikap positif ini bisa menular dan menyebar
dan untuk lingkungan sekitar kita maksudnya. Dan dari yang gue sampaikan, gimana? Cukup banyak kan dampak positif ketika kita mau berpikir, kita mau berprasangka baik. Ya, memang besar sekali manfaatnya. Dampaknya sangat besar. Dan untuk kasus kejatuhan cicak, sebenarnya kita bisa memberi pemanaan yang baik terhadap suatu kejadian yang menimpa kita loh ya. Seperti sama yang terjadi ke kasus cicak. Hanya saja kalau cicak kan dimaknai dengan negatif, dengan hal buruk, berprasangka buruk. Tapi kita bisa memberi pemaknaan berprasangka yang baik. Ya, tujuannya mengapa kita berprasangka baik terhadap sebuah tragedi, ya ini ya agar kita mendapatkan dampak yang baik. Misal gini, contohnya gini, saat ban lu kempes, semisal lu naik motor, di tengah jalan ban lu kempes, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa dia sedang mengalami keapesan. Tapi bagaimana jika kita bisa berprasangka baik? Ya, tentu itu akan jauh lebih baik. Semisal gini, ada, ya seperti tadi yang gue bilang, saat ban kita bocor, saat ban kita kempes, ya kita bersyukur aja. Ya siapa tahu, kalau ban kita nggak kempes di sini, ya siapa tahu di depan malah kita kecelakaan. Kalau disuruh milih cuma bannya yang kempes, apa kita yang ikut kempes? Iya gak sih? Nah, ya kayak gitu, itulah salah satu contoh cara berprasangka baik terhadap keadaan. Ya yang pasti ya kita berprasangka baik aja dulu sama keadaan yang sedang menimpa kita, tragedi yang menimpa kita. Iya, kalau kejatuhan cicak, tadi kan bilangnya kan kalau kejatuhan cicak kan mitosnya bikin apes. Nah, tapi kalau kejatuhan tai cicak, itu apes, apa bikin apes sih? Ya, yang pasti itu apes. Ya, namanya juga kena tai kan? Sebenarnya ada loh film yang ya ada film keren yang sedikit menyinggung tentang selalu berprasangka baik. Nah, di film ini ada 3 pemuda kuliahan. Dan salah satu pemudanya menjadi pemeran utama. Dan si pemeran utama selalu bilang all is well di setiap dia menghadapi sebuah masalah. Dan dia selalu meyakinkan kedua temannya ya untuk selalu berprasangka baik juga. Bahwa nasib seburuk apapun yang kita hadapi saat ini, ya pada akhirnya akan berakhir dengan semua baik-baik saja. Dan dia selalu bilang, all is well. Kamu udah tahu kan judul filmnya apa? Iya, film ini dari India. Judul filmnya Three Idiot. Ya film ini ya rekomen banget buat kamu para milenial ya untuk ditonton. Perlu kita pahami ya, sebenarnya untuk bisa selalu berprasangka baik, kita butuh latihan. Dan hal ini wajar. Bahkan orang yang ngobrol di depan lu ini ya terkadang juga sering berprasangka buruk. Dan sekarang juga lagi mendisiplinkan diri ya agar bisa selalu berprasangka baik terhadap tragedi yang ada. Ya karena yang gue juga sadar sih, ketika kita berprasangka baik ya dampaknya lebih positif daripada kita berprasangka buruk. Jadi sekarang udah tahu kan kita harus ngapain? Ya, kita harus berprasangka buruk terhadap semua hal. Dan hidup kita pasti akan lebih terpuruk. Ya, silakan. gunungan besok